Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inakol, inovasi, akselerasi, dan kolaborasi. Eh, di forum ini kita akan membahas tentang hal yang cukup urgen dan saya pikir ini adalah agenda yang sangat mendesak jika untuk dibahas karena ini berkaitan dengan persoalan eh, jamaah atau umat atau berkaitan dengan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Rahman Sopyan, MH. Saya staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan di samping saya ada Mas Didit Haryadi, MA. Beliau adalah lecturer di Department of Sociology, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau juga konsen pada isu-isu lingkungan dan gerakan sosial, juga berkaitan dengan perubahan sosial di masyarakat Indonesia khususnya. Baik, tema diskusi tentang bincang cendekia SDGs ini, kita akan ngebahas banyak tentang model resiliensi petani terhadap perubahan iklim di Kota Batu, Mas Didit. Jadi sebelum beranjak pada satu pembahasan yang mungkin pengalaman Mas Didit atau sebagai peneliti atau sebagai akademisi yang melihat fenomena perubahan iklim di Kota Batu, kemudian hubungannya dengan petani di Kota Batu, kira-kira ada semacam latar belakang beberapa tahun belakangan tentang fenomena yang terjadi di Kota Batu khususnya. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa telah terjadi penurunan luas lahan pertanian di Kota Batu dari total 2.373 hektar pada tahun 2013 kemudian menyusut menjadi 1.998 hektar pada tahun 2020. Dan disinyalir oleh beberapa peneliti dan akademisi di Kota Malang ini berkaitan dengan adanya faktor alih fungsi lahan dari lahan pertanian kemudian menjadi pembangunan hotel atau misalnya atau yang lain misalkan pembangunan pemukiman warga. Sementara untuk yang berkaitan dengan pembangunan hotel di Kota Batu juga menyumbang gentrifikasi, penyusutan lahan. Misalkan data itu tercatat melalui BPS juga pada tahun 2016 kurang lebih ada 550 jumlah hotel di Kota Batu tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 1.005 pada tahun 2021 dan kemungkinan di tahun 2023 ini jumlah peningkatan hotel itu juga meningkat dan itu akan berbanding lurus kira-kira seperti itu dengan penyusutan lahan atau gentrifikasi dari lahan. Nah, sementara historis dari petani apel Kota Batu, kira-kira ada data yang menyebutkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP di Kota Batu menyebutkan bahwa pada tahun 2020 luas lahan perkebunan apel di Kota Batu itu seluas 1.200 hektar, Mas. Sementara pada tahun 2022 kemudian dia berkurang menjadi 1.092 hektar, artinya ada penyusutan. Sementara pada tahun 2023 ini kembali menyusut menjadi 1.044 hektar. Nah, saya pikir ini juga fenomena yang berkesinambungan antara penyusutan lahan kemudian dengan pembangunan, kemudian juga dengan dampaknya terhadap petani apel gitu kira-kira. Nah, karena tema diskusi kita ini tentang resiliensi petani, mungkin bisa Mas Didit menceritakan tentang bagaimana sih hubungan atau persoalan petani dan perubahan iklim di Indonesia dulu, Mas Didit, atau Mas Didit bisa menjelaskan secara komprehensif. Oke. Sebelum spesifik. Terima kasih Mas Sofyan. Sebenarnya kalau latar belakang riset ini sebenarnya itu bermula dari ketika saya pindah kembali ke Kota Malang, kurang lebih begitu, dan melihat perkembangan kota yang begitu cepat. Ada banyak sekali perubahan di Kota Malang, baik dari segi kepadatan penduduk, lalu juga jumlah kendaraan, ruang terbuka hijau atau ruang-ruang publik yang kemudian itu membuat saya untuk melakukan refleksi. Lalu juga saya melakukan perenungan dengan pengalaman saya yang
18 tahun yang lalu Ya. ketika studi di sini di Kota Malang begitu. Selanjutnya saya jalan-jalan ke Kota Batu karena Kota Batu di era itu masih menjadi bagian daripada wilayah administrasi Malang Raya, kurang lebih begitu. Nah, di sana yang menarik, Kota Batu itu memang sangat populer dengan ikonnya sebagai kota wisata yang ikonnya itu adalah apel. Apel. Dari yang saya observasi, baik secara literatur maupun di lapangan, saya melihat memang tadi saya setuju ada satu situasi gentrifikasi begitu ya, di mana lahan ataupun ruang-ruang terbuka itu mulai banyak mengalami penyusutan begitu. Dia apakah tersubstitusi menjadi lahan permukiman, kemudian apakah dia menjadi lahan bisnis, baik itu jasa maupun non jasa begitu. Nah, di saat ini kemudian saya coba lakukan, ini baru saya lakukan 2 bulan yang lalu, begitu sekarang masih tahap finalisasi. Yang menjadi concern saya sebenarnya, saya lebih melihat bagaimana kemudian sebuah kota di desain begitu, dan bagaimana perubahan sosial yang muncul setelah kota itu didesain begitu. Nah, dalam pengamatan saya kemudian ruang-ruang ini yang tadi kalau dikatakan mengalami gentrifikasi, itu ada satu situasi juga yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ada yang namanya densitas. Atau density. Densitas ini adalah satu situasi kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk yang apakah dia terkonsentrasi pada satu wilayah atau kemudian dia tersebar. Pada wilayah tertentu. Dalam konteks Kota Batu, pengamatan saya memang kita tidak bisa menghindari laju pariwisata yang kemudian menjadi ciri khas Kota Batu itu sendiri. Tadi kalau disebutkan ada statistik jumlah hotel begitu ya, ataupun penginapan di Kota Batu yang setiap tahun itu mengalami peningkatan. Nah, sebenarnya saya tidak melihat pada wilayah itu, saya mencoba melihat pada wilayah pertanian, di mana ini yang menjadi basis di mana ikon pariwisata itu sebenarnya muncul. Jadi saya tidak melihat hotel begitu ya atau penginapan itu sebagai satu sistem yang paling dominan untuk mendukung satu pariwisata. Justru saya melihat karena ikonnya ini adalah apel, yang membuat saya menarik adalah justru saya ingin menelaah tentang apel itu sendiri. Lalu saya melihat apakah ada begitu hubungan antara apel sebagai produk daripada pertanian dengan isu perubahan iklim yang ada di Kota Batu. Gitu. Jadi saya melakukan penelitian ini dengan melihat misalnya ada satu bencana alam yang terjadi pada kalau nggak salah tahun 2021, banjir bandang begitu ya di Kota Batu, lebih tepatnya di wilayah Bumi Aji di dekat Das Berantas. Nah itu yang kemudian dalam penelitian ini menjadi lokus saya. Kenapa itu dilakukan sebagai atau diambil sebagai sebuah pilihan? Karena di sana salah satu wilayah yang masih hijau begitu ya. Jadi pemerintah Kota Batu dari hasil riset saya melalui observasi di lapangan dan melakukan wawancara dengan petani itu sudah melakukan pemetaan zonasi. Jadi zonasi merah itu adalah wilayah yang sudah densitas. Jadi penduduknya sudah padat. Itu tentu saja di sentrum Kota Batu itu sendiri. Lalu ada wilayah yang berzona kuning. Zona kuning itu agak ke atas, tapi di bawahnya Bumi Aji. Nah itu masih kuning karena sudah mulai padat dan sudah ada beberapa penginapan. Nah kalau yang Bumi Aji ini masih hijau, dia masih zona hijau karena di sana masih terjaga lanskap pertaniannya, baik itu
sayur-sayuran Iya, iya. maupun buah-buahan. Nah, selain statistik jumlah hotel misalnya yang disampaikan oleh Mas Sofian tadi, juga perlu diketahui adalah statistik produksi apel di Kota Batu yang semakin menurun. Iya. Jadi saya mengambil data sejak 10 tahun terakhir, sejak tahun 2013. Itu sangat signifikan penurunan jumlah produksinya dalam arti kuantitas. Nah, penelitian saya ini berusaha melihat misalnya tadi saya menyebutkan beberapa situasi, ada kuantitas produksi apel yang menurun, lalu ada pariwisata yang semakin masif dengan munculnya banyak penginapan, lalu ada degradasi lahan dan ada bencana alam. Nah, realitas-realitas sosial ini yang kemudian memanggil saya untuk melakukan penelitian, kira-kira bagaimana kemudian petani melakukan proses adaptasi dan proses resiliensi, kurang lebih begitu, terhadap situasi ini. Apa yang kemudian mereka lakukan, begitu? Apakah mereka tetap bertahan untuk menjadi petani apel dengan beberapa risiko, misalnya terkait perubahan iklim. Jadi situasi di lapangan dari kelompok tani yang saya telaah begitu, mereka cukup kewalahan untuk mengambil pilihan mempertahankan apel sebagai ikon wisata Kota Batu dengan misalnya hasil yang tidak terlalu bagus gitu. Jadi mereka cost untuk produksinya, untuk menanam sampai pada masa panen itu tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh gitu. Beberapa petani masih bertahan. Tapi yang lainnya itu kemudian mereka lebih realistis. Jadi mereka kemudian melakukan substitusi produk pertanian dari apel ke jeruk. Nah, oleh karena itu kalau kita ke Batu itu justru jeruk itu barangkali begitu ya, hampir menyamai jumlah apel itu sendiri, mungkin begitu ya dugaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya inspirasi saya melakukan penelitian ini itu adalah ketika saya berkunjung ke Kota Batu, tepatnya di alun-alun Kota Batu, dan saya melihat ada miniatur apel yang menurut saya sangat besar begitu ya. Dan saya melihat apel itu, patung itu, lalu merenung gitu, kira-kira apakah apel ini, saya mencoba membangun satu pertanyaan kritis dan reflektif untuk diri saya sendiri. Ini mungkin adalah satu pesan bahwasannya di sini dulunya itu jaya-jayanya apel begitu. Makanya dibuat patung seperti ini. Karena yang saya tahu patung monumen itu adalah satu situs memori kolektif yang kemudian sengaja didesain, dirancang untuk mendistribusikan pesan dan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Nah, dari situ saya akhirnya mencari begitu ya, bagaimana kondisi apel di Kota Batu, misalnya apel Ane yang benar-benar menjadi ikonnya, lalu apel mana lagi begitu. Nah, di lapangan kemudian saya melakukan wawancara dengan petani. Dan dalam konteks ini, misalnya, apa hubungannya dengan perubahan iklim? Misalnya, saya melihat bagaimana kemudian petani ataupun warga memaknai air, lalu bagaimana pengalaman dan pengetahuan mereka tentang kualitas udara, tanah, dan air, misalnya 10 tahun yang lalu, dengan situasi misalnya 2 atau 3 tahun terakhir. Saya pikir itu kalau motivasi awal kenapa saya melakukan penelitian ini. Ada satu semacam pola yang berhubungan dan beririsan ya, kira-kira antara pembangunan, kemudian memori kolektif masyarakat terhadap apel, kemudian ada juga sisi pembangunanismenya. Artinya apakah jika boleh dikatakan hasrat apel itu tetap menjadi ikon dalam pembangunan wisata Kota Batu, sementara di sisi lain ada semacam kontradiksi di dalamnya, di mana petani apel itu sendiri mengalami kemunduran, dan itu kita masih mungkin bertanya Mas ya, kira-kira apakah ada support dari pemerintah untuk menginjek mereka biar tetap bertahan di pertanian apel, sementara dengan demikian ketika mereka bertahan maka ada ikon apel itu sendiri bertahan sebagai identitas Kota Batu. Kira-kira hal yang menarik lain Mas dari
pengalaman Mas Didi di lapangan tentang pemahaman petani apel terhadap perubahan iklim itu sejauh mana yang Mas Didi tangkap? Oke. Jadi saya dari data penelitian yang saya miliki itu saya mencoba melihat sebenarnya itu saya lebih meletakkan tidak ada pertentangan begitu ya yang sifatnya secara langsung antara pertanian dengan pariwisata. Yang saya lihat yang muncul begitu ya, yang saya lihat itu bukan pertentangan tetapi lebih kepada kesenjangan. Ada gap antara masifnya pariwisata dengan pertanian. Dalam konteks ini adalah apel begitu ya. Saya tidak berbicara tentang sayur-sayuran begitu, tapi saya lebih melihat kepada apel batu. Jadi gap yang cukup jauh ini artinya antara secara kuantitas jumlah pariwisata hunian atau penginapan yang semakin tinggi ini tidak berimbang begitu dengan bagaimana kemudian kesediaan lahan yang harusnya itu bisa menjadi perhatian utama. Kalau kita berbicara tentang pertanian atau lahan tentu saja tidak hanya kepada wujud lahan itu disediakan, tetapi lebih kepada ya prosesnya itu sendiri yang sifatnya harus berkelanjutan. Nah, misalnya saya berdiskusi dengan beberapa teman untuk melihat kira-kira bagaimana solusi yang perlu diberikan gitu. Nah, misalnya yang paling bukan yang paling ya, katakanlah yang terukur, yang cukup terukur, harusnya ada semacam kolaborasi yang sifatnya berkelanjutan antara pihak pariwisata, pemerintah dengan petani apel. Nah, caranya bagaimana? Apel-apel yang menjadi komoditas utama Kota Batu ini bisa dijual atau diberikan sebagai kenang-kenangan kepada para wisatawan. Jadi misalnya Mas Sofyan menginap di hotel A gitu ya. Ketika Mas Sofyan pulang itu diberikan apel misalnya 1 kilo. Nah, kerjasama seperti ini yang menurut saya dalam pandangan saya ini bisa membantu eksistensi petani apel dan juga keberadaan mereka. Selain itu, di Batu kan banyak tempat wisata. Nah, tiket-tiket tempat wisata itu sebenarnya juga bisa dikombinasikan, katakanlah begitu, dengan buah apel itu sendiri. Apakah 1 atau 2, saya tidak pada wilayah mekanisme persisnya seperti apa. Tetapi ide yang muncul dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman, sebenarnya ini bisa dicoba. Dan di lapangan informasinya hal seperti ini itu sudah ada. Ternyata. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan. Nah, tadi terkait perubahan iklim. Jadi temuan saya di lapangan itu memang ada semacam degradasi selain degradasi lahan gitu, warga yang menjual lahannya kepada investor, lalu juga ada dalam tanda kutip begitu ya perebutan air, sumber air. Jadi kalau dari hasil wawancara saya ada satu konsep pengetahuan lokal itu namanya kuwowo dalam bahasa Jawa. Kuwowo ini adalah panggilan atau sebutan kepada figur lokal warga atau tokoh warga, tokoh masyarakat begitu, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan air kepada warga, kepada petani. Gitu. Misalnya Mas Sofyan punya lahan, Mas Sofyan tuh harus datang ke kuwowo ini. Kuwowo ini lalu mengatakan, Pak, saya mau menggunakan air untuk lahan saya besok. Nah, oleh si kuwowo itu dilihat, menjadwalkan. Kuwowo ini lembaga ya? Figur. Ya, lebih kepada seseorang, aktor begitu ya. Bukan lembaga. Nah, dijadwal, oke, kamu boleh gitu, silakan pakai besok dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya dari informasi saya, informan saya, kuwowo ini perlahan terkikis dan hilang. Sehingga warga itu sudah tidak memiliki lagi figur yang kemudian menjadi rujukan untuk bagaimana mereka bisa menggunakan air. Nah, ketika figur ini hilang, maka yang muncul di lapangan adalah
kompetisi yang sifatnya bebas. Hmm. Jadi siapa saja yang secara modal, misalnya kuat secara modal, misalnya rumahnya jaraknya dari air katakanlah berapa ya, 3 kilometer misalnya. Jadi karena dia punya modal kuat, dia bisa membeli pipa misalnya, atau selang sepanjang 3 kilometer. Karena sudah tidak ada lagi satu sistem yang mengatur itu. Nah, saya melihat ada pergeseran yang kemudian terjadi di sana. Memang respon yang dihadapi petani itu cukup beragam ya Mas Didit. Kira-kira dari sekian banyak jenis petani apel di Kota Batu yang berhadapan langsung dengan perubahan iklim, kemudian tantangan supply and demand, penjualan, kemudian persoalan ekonomi, di antara mereka siapa kelompok yang paling menurut Mas Didit paling rentan, atau kalau jika di diskalakan gitu, yang paling rentan untuk menghadapi persoalan itu dengan kelompok petani yang cenderung bisa dinilai aman? Kalau saya, karena memang hanya satu kelompok tani, ya, saya mungkin belum bisa membuat satu pengetahuan yang sifatnya general begitu ya. Kemudian untuk bisa diklaim ini barangkali juga terjadi di sana gitu. Tetapi saya punya anggapan untuk itu gitu. Saya punya asumsi sepertinya situasinya serupa gitu. Yang terjadi adalah jadi kalau dulu ini penuturan dari petani yang saya wawancarai, dulu itu maksudnya katakanlah 15 atau 20 tahun yang lalu begitu. Jadi ketika orang ingin melakukan penyiraman di pohon apel begitu, atau melakukan penyemaian pada pohon apel itu, mereka sudah tahu ini 6 bulan ini musim hujan, 6 bulan ini musim kemarau. Nah, situasinya 5 atau 7 tahun terakhir ini begitu ya, situasi itu agak susah untuk diprediksi karena si buah apel ini dia cukup sensitif. Misalnya, jadi ada proses di mana sebelum dia menjadi buah apel, dia itu awalnya menjadi bunga. Nah, pada titik ini bunga itu dia naik lagi menjadi, kalau sebutannya petani itu semacam biji yang menyerupai cengkeh. Nah, ketika dia sudah menjadi cengkeh, dia ini belum aman, dia masih rentan rontok. Nah, apa yang dilakukan oleh petani agar tidak rontok? Mereka harus tetap menyiram. Dan cost untuk itu cukup tinggi. Sehari mereka bisa nyiram 2 kali misalnya begitu, dan harus membeli pestisida untuk itu. Dan juga ada cost yang dikeluarkan untuk menyewa orang begitu yang pekerja di lahan mereka. Dan lahan apel itu bukan tipikal lahan yang kecil kan, memang lahan yang yang sempit, tapi lahan yang luas. Nah, yang terjadi adalah ketika perubahan iklim ini terjadi, mereka itu masih merasa was-was. Misalnya seperti sekarang, ini kan situasinya musim kemarau, tapi nuansanya musim hujan, masih ada hujan juga gitu. Nah, ketika misalnya tadi cikal bakal dari bunga menjadi cengkeh itu, jadi si cengkeh ini ketika misalnya perubahan iklim seperti sekarang, ketika dia terkena kabut yang sangat intens begitu ya, maka dia lebih rentan rontok. Dan ketika itu rontok, dia sudah tidak bisa lagi, artinya dia gagal menjadi buah apel. Nah, caranya gimana biar bisa dapat buah apel? Harus mengulang lagi dari awal, disemail disiram lagi dan makan waktu, memakan waktu, biaya. Nah, petani kemudian melihat, wah ini ada yang berubah di Bumi Aji misalnya, karena saya risetnya di Bumi Aji, ada yang berubah nih dengan iklim sekarang begitu. Kalau dulu kami nggak perlu was-was, karena kalau memang sudah mendekati musim kemarau, si apel itu akan berbunga dan disiram normal saja, nggak perlu khawatir apakah akan rontok atau tidak. Kalau sekarang enggak, justru karena wilayahnya atas gitu di Bumi Aji, bisa aja hujan juga gitu ya. Dan itu membuat petani menjadi was-was, rontok lagi begitu ya, gagal lagi, dan mungkin yang bisa dipanen ada begitu ya. Tetapi kalau secara ekonomi, hitung-hitungan ekonomi mungkin tidak begitu menguntungkan. Nah, beberapa petani ini kemudian
ada yang masih mempertahankan, saya tetap menjadi petani apel aja. Motivasinya apa? Ya ini kan ikonnya Kota Batu. Persoalan modalnya gimana? Ya mereka menanggung sendiri. Artinya mereka memang tetap menginginkan adanya kehendak berpolitik yang bagus begitu ya dari pemerintah lokal dengan memberikan apakah itu dalam bentuk bantuan ataukah sosialisasi, workshop, dukungan untuk supply chain-nya dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga menjadi kegundahan juga, dan saya sih punya asumsi baik begitu ya, pemerintah daerah sudah melakukan, mungkin gitu ya, sudah melakukan itu. Tinggal bagaimana memang isu perubahan iklim ini harus menjadi perhatian begitu, karena dia tidak hanya berbicara tentang misalnya secara produktivitas produksi apel gitu, tapi juga isu-isu lain misalnya tentang kualitas udara begitu ya, lalu juga kualitas air yang berdampak terhadap kehidupan sehari-hari begitu. Ya sebenarnya petani apel itu cukup sensitif dengan perubahan iklim ya Mas. Khususnya petani-petani tertentu ya, kira-kira mereka yang bergantung sama modalnya kira-kira paling responsif gitu terhadap itu, karena mereka bergantung dengan itu. Betul. Tapi memang secara literatur Mas, dari literatur yang saya baca itu sangat keterkaitan tentang bagaimana cara bertahan society, masyarakat terhadap perubahan iklim. Itu misalkan ada penelitian dari Mulberg, Frederick dan Simonson di tahun 2014, itu juga dia menyebutkan tentang bagaimana resilience is the capacity of a system, be it an individual, a forest, city, or economy, to deal with change and continue to develop. Kira-kira persoalan ini memang sangat erat kaitannya antara perubahan iklim. Jadi persoalan perubahan iklim kayak nggak bisa dipisahkan dari persoalan ekonomi, kemudian persoalan lingkungan gitu Mas ya, kemudian persoalan masyarakatnya. Saya akhirnya bertanya, kira-kira dari perjalanan pengamatan Mas Didik, bentuk atau model-model resiliensi apa yang mungkin bisa diklasifikasikan atau yang sudah mulai terangkum nih dari hasil temuan lapangan Mas Didik, bisa diceritakan Mas? Yang menarik dari riset saya ini adalah akhirnya karena saya meneliti kelompok tani ini, mereka memproduksi pengetahuan sendiri. Iya. Ini model ya, akhirnya mereka melakukan produksi pengetahuan sendiri dengan membuat varian apel baru. Kita kan tahunya ada Ane dan mana lagi. Nah, kelompok tani yang saya teliti ini, mereka punya intensi yang sangat bagus untuk bagaimana tetap apelnya harus tetap ada, harus bertahan gitu ya. Lalu dengan perubahan cuaca yang terjadi atau perubahan iklim katakanlah begitu yang terjadi hari-hari ini gitu ya, mereka memproduksi pengetahuan dengan berhasil membuat varian apel baru namanya golden analogy. Golden analogy ini adalah percampuran antara apel Ane dan apel mana lagi. Nah, ini petaninya dia lebih tahu cara menjelaskan kenapa kemudian ini direkayasa dalam tanda kutip begitu ya, sehingga ada varian baru begitu. Nah, sebenarnya ini satu bentuk yang menurut saya sangat inovatif begitu, sekaligus juga progresif. Mereka punya intensi yang baik gitu ya. Bisa saja misalnya mereka abai begitu. Saya nggak terlalu berpikirlah untuk mempertahankan ikon Kota Batu dengan perubahan iklim yang ada. Saya realistis aja. Misalnya begitu, ada kelompok petani lain begitu yang awalnya dia punya lahan apel, dia kemudian realistis karena kurang menguntungkan, dia mengganti lahan apelnya dengan lahan jeruk. Apa yang terjadi? Dia lebih untung, mendapatkan untung. Dan dia misalnya begitu ya juga mengajak teman-temannya, ayo ganti aja ke jeruk. Gitu. Nah, beberapa petani ini nggak mau gitu. Kenapa? Karena mereka masih yakin ini harus tetap ada. Karena ini ikon Kota Batu, ikon wisata. Ada wisata petik apel dan begitu, lalu juga ya memang Kota Batu ini terkenalnya dengan apel gitu ya. Bukan jeruk kan gitu, populernya gitu. Sehingga saya menemukan di lapangan itu ada satu kelompok tani yang kemudian mereka memaksimalkan pengalamannya dan pengetahuan yang mereka miliki dengan membuat satu varian apel baru. Dan ini memang bukan proses yang singkat begitu. Jadi dia
baru bisa dipanen dengan barangkali begitu informasi yang saya dapat di lapangan masih agak lama gitu, 5 sampai 10 tahun lagi gitu. Tapi prinsipnya adalah dengan model seperti ini saya pikir sangat inovatif dan harusnya ini stakeholder yang punya otoritas di wilayahnya ini harus memberikan perhatian yang sangat yang sangat intens katakanlah begitu, baik dari segi pendanaan, kemudian juga kolaboratif, lalu juga bagaimana ini harus disosialisasikan tidak hanya kepada petani tetapi juga kepada publik khususnya anak-anak begitu, bahwasannya tanggung jawab tentang pelestarian atau untuk mempertahankan apel sebagai ikon Kota Batu ini bukan tanggung jawab petani gitu, tapi tanggung jawab kolektif. Karena kalau kita hanya meletakkan tanggung jawab ini kepada petani, ya kasihan juga petani begitu. Artinya kita membebankan banyak sekali peran begitu dan tugas kepada petani, seolah-olah kita ini hanya pasif dan menjadi konsumen lalu mengklaim secara kolektif ini adalah usaha kita. Nah, kalau dalam konteks gerakan sosial kan memang free rider ini agak berbahaya gitu, orang-orang yang kemudian berada di balik satu agenda kemudian sukses lalu mereka mengklaim ini sebagai bagian daripada kerja kami juga gitu. Enggak, harusnya enggak seperti itu. Oleh karena itu tadi model resiliensinya seperti itu. Oke, cukup beragam ya. Cuman ada yang mereka yang milih bertahan di apel atau kemudian menginovasi kemudian atau berpindah menjadi ke tanaman jeruk ya Mas. Tani jeruk. Ada kemungkinan lain nggak? Misalkan kayak lahannya diubah menjadi apa begitu? Oh iya, itu sangat mungkin kalau pertanyaannya ke arah sana begitu ya. Kalau kita ke atas itu sebagian besar yang saya lihat itu stroberi, kentang dan sayur-sayuran begitu ya. Dari segi sayur-sayuran. Saya belum bisa mengatakan misalnya begitu ya. Sangat mungkin gitu, tetapi potensi ke sana kalau saya lihat itu ada. Karena kita ya cara mengukurnya kalau saya karena saya bukan orang bisnis gitu ya, sebagai peneliti saya lebih melihat yang paling realistis ya mencari produk yang menguntungkan dan tidak terlalu sulit, dalam artian jeruk ini misalnya kata petani itu tidak seribet apel untuk proses. Misalnya kita harus perlakuan istilahnya gitu ya pada si pohon ini harus dikasih ini. Justru si jeruk ini lebih informasinya begitu mungkin bisa dikoreksi itu lebih katakanlah lebih sederhana begitu daripada budidaya apel itu sendiri. Saya jadi bertanya-tanya lagi nih Mas, sebenarnya apa pemaknaan terdalam dari masyarakat petani apel itu? Apakah cuma apakah apel itu hanya menjadi ikon Kota Batu atau ada pemaknaan yang lebih deepening gitu, pemaknaan yang lebih dalam yang itu mungkin lebih dekat dengan persoalan mereka? Kira-kira ada motif lain nggak kira-kira ya? Iya, beberapa sebenarnya begini, yang menarik itu adalah dulunya sebelum kesana jawabannya kebun-kebun apel itu atau lahan-lahan apel itu kan dulu itu maksud saya taruhlah 15 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu lahan-lahan apel itu berada di pinggir jalan. Jadi kita bisa melihat apel gitu ya. Tapi kalau 5 tahun terakhir ini katakanlah begitu, itu kebun apel itu cukup susah untuk kita lihat dari jalan raya misalnya. Dia adanya tuh di tengah sana, di tengah perkampungan begitu ya. Dia sudah menjauh gitu ya. Kalau tadi kan ada istilah gentrifikasi. Kenapa itu terjadi ya? Karena ada densitas itu. Dia sudah terkonsentrasi di situ, sehingga dia harus mencari tempat yang lain. Dia agak ke belakang akhirnya gitu ya. Nah, beberapa orang yang kemudian memilih untuk bertahan untuk menanam apel itu ya alasan dan motivasinya beragam gitu ya. Ada yang terbawa pengetahuan dan pengalaman dari keluarga, misalnya ini bapak saya itu dulu ya petani apel begitu. Jadi mereka menginginkan untuk diteruskan sebagai petani, menginginkan itu gitu. Lalu ada juga yang menganggap itu tadi ini apel ikon wisata lagi-lagi begitu ya.
Kota Batu, justru mereka masih tetap punya apa ya, kebanggaan begitu ya atas identitas kota ini gitu. Yang lainnya mungkin saya nggak tahu ya, karena kemarin itu kalau saya ke lapangan itu ada beberapa apa ya, lahan Iya. apel itu yang kalau saya bahasakan itu dikebiri dalam tanda kutip. Oh, gimana gitu ya. tuh? Jadi lahan apel itu usianya 25 tahun ke atas. Oke. Sebenarnya dia masih bisa produksi. Oke. Tapi karena cost-nya cukup tinggi gitu ya, petani itu mengabaikan. Jadi mereka jadi pohon apel itu kalau mau dimusnahkan Oke. itu harus dicabut, Dicabut. digali gitu ya, dicabut akar-akarnya, akar tunggangnya. Tapi oleh petani itu tidak dicabut karena kalau mencabut itu cost-nya besar, harus menyewa orang dan makan waktu. Yang mereka lakukan adalah menggergaji, bukan memotong ya. Maksudnya Oke. memotong dalam artian menggunakan apa ya, parang. Iya, gitu. iya. Tapi mereka menggunakan gergaji. Jadi dahan-dahan apel itu, pohon apel yang sudah tua itu Iya. digergaji. Jadi kenapa saya mengatakan dikebiri itu seperti kalau kita melihat tanaman bonsai. Bonsai itu indah kan? Iya. Nah, itu mirip seperti bonsai Oke. tapi versi yang pohon apel Oke. gitu ya. Jadi pohon-pohon apel itu digergaji dan dengan cara seperti itu selain hemat kos, itu sudah tidak bisa produktif. Oke. Dia hanya bisa sampai bunga lalu nanti rontok lagi. Karena memang apa ya, sudah tadi kalau bahasa saya itu dikebiri gitu. Jadi dia udah nggak produktif lagi gitu ya untuk berbuah dan menghasilkan Iya. buah apel gitu. Iya. Nah itu jadi mereka akhirnya mengambil inisiatif sendiri gitu, apa namanya, untuk melakukan itu. Ada juga yang mencabut begitu, tetapi kalau mencabut itu sekali lagi cost-nya tinggi gitu. Lalu juga butuh waktu yang cukup lama. Lebih ringkas gitu. Kalau digergaji kayak tadi, dia ya dibiarkan aja nanti dia sampai dia mati. Mungkin kalau terlihat secara kasat mata cukup ya dalam tanda kutip ya, cukup estetik, keren sih ya kalau saya melihatnya. Karena kemarin saya melihat dua lahan, yang sebelah sini sudah digergaji. Sebelah sini Cabut. yang dianggap masih produktif, masih produktif. karena apa namanya masih bisa bertahan Masih bisa begitu bertahan. ya. Nah ada juga saya diperlihatkan yang sudah dicabut. Yang sudah dicabut itu batang-batangnya, dahan-dahannya juga dipotong untuk dijadikan kayu bakar. Oke. Ya itu beberapa hal yang kemudian saya lihat, wah ya ini juga menjadi alarm gitu ya bagi kita semua. Misalnya kalau masih ingin melihat apel anak lagi, apel ane dan apel mana lagi ya di Batu begitu ya, atau katakanlah di Malang Raya, itu butuh perhatian bersama. Jadi sekali lagi peran dan tanggung jawab itu bukan di petani saja begitu ya. Ya semua ya, akademisi, peneliti, pemerintah, masyarakat, ya semua anggota masyarakat. Saya pikir begitu. Ini seperti pertarungan di pasar yang itu mau mempertimbangkan antara modal dengan mempertahankan identitas kira-kira. Sementara tetap ada eksis, tapi tetap eksis atau mempersoalkan modal, dilematis. Jadi memang sepertinya kalau yang saya tangkap dari pernyataan Mas Didi tadi, perlu ada semacam injeksi pemerintah di situ, peran lebih pemerintah di situ. Terakhir nih Mas, dari persoalan ini, kira-kira dari pandangan Mas Didi sebagai sosiolog begitu melihat masa depan petani apel di Kota Batu ini dengan segala macam bentuk atau model resiliensinya di tengah pasar bebas industri wisata, kemudian pasar bebas pasar bebas industri buah-buahan kira-kira gitu. Mas Didit melihat kira-kira perubahan apa yang jika fenomena ini terus berlangsung, fakta sosial ini terus berlangsung, kira-kira akan terjadi seperti apa ya bagi petani apel di Kota Batu? Iya, saya kembali ke inspirasi awal kenapa saya melakukan penelitian itu ketika duduk di alun-alun begitu Kota Batu dan melihat miniatur patung apel yang raksasa itu. Kalau saya perenungan saya begitu ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi gitu, dan kita semua tentu tidak menginginkan. Ini nanti kekhawatirannya adalah kuantitasnya tentu saja semakin menurun gitu ya. Kalau kita lihat memang geliat pariwisata itu kan semakin masif juga gitu.
kita juga tidak bisa secara vulgar mengatakan anti pariwisata atau tidak mendukung pariwisata, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian dukungan yang kita berikan kepada petani atau terhadap kebijakan-kebijakan terhadap pertanian ini juga harus bisa maksimal begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ide-ide inovatif seperti kelompok petani yang saya temui ini harus menyebar begitu ya. Harus menyebar tidak hanya di satu tempat tetapi juga harus di tempat-tempat yang lain. Nah, ketika ini terjadi, saya pikir pengetahuan yang terakumulasi dan sifatnya terdistribusi dengan kolektif itu bisa memunculkan kesadaran-kesadaran baru gitu. Dan kesadaran-kesadaran baru ini juga saya pikir menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian kita berbagi peran di dalamnya begitu. Saya mungkin belum bisa membuat satu prediksi kapan atau apa yang akan terjadi dengan hasil penelitian saya ini dalam konteks misalnya resiliensi petani terhadap perubahan iklim dengan pilihan mereka menjadi petani apel. Tetapi ini hanya sebagai refleksi untuk saya pribadi dan pengingat saja bahwasannya memang petani apel itu butuh perhatian, intinya seperti itu. Dan perhatian itu saya pikir juga tidak hanya milik pemerintah begitu, jadi milik menjadi semua semua entitas gitu ya kelompok masyarakat, ya tokoh adat, ya investor gitu ya, dan juga pemerintah daerah, akademisi, peneliti, mahasiswa, seniman dan lain sebagainya. Dan ya tentu kita masih berharap begitu ya 20-50 tahun yang lagi ya apel batu ini masih akan tetap ada. Saya pikir komprominya lebih kepada pemberian dukungan yang sifatnya ya sustain dan juga maksimal. Cukup komprehensif teman-teman, Sobat Inkol yang menyaksikan diskusi ini. Saya pikir ada semacam tantangan, juga ada semacam dilema, juga ada semacam harapan bagi petani Kota Batu, khususnya petani apel Kota Batu, khususnya di tengah persaingan, kemudian di tengah gempitan identitas, kemudian di tengah gentrifikasi lahan yang mungkin mengarah pada semacam ya mungkin mengarah, jika boleh dikatakan mengarah pada semacam pengabaian begitu perhatian terhadap petani-petani itu. Tapi di satu sisi di tengah-tengah kejumudan ini atau di tengah-tengah pergolakan ini masih ada sekelompok petani kira-kira gitu yang mencoba memunculkan kesadaran baru gitu ya Mas ya. Pengetahuan baru yang itu mungkin bisa direproduksi juga gitu, pengetahuan-pengetahuan itu. Baik, mungkin kira-kira itu teman-teman Sobat Inakol yang menyaksikan agenda ini. Kira-kira perjalanan diskusi yang perjalanan penelitian Mas Didit di lapangan tadi kira-kira akan memberikan semacam hikmah dan kesadaran baru bagi kita dalam melihat bagaimana fenomena atau fakta sosial berkaitan dengan petani di Kota Batu, khususnya petani apel, dan bagaimana perkembangannya. Begitu juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Begitu, bahwa kita sadari bahwa bertani itu adalah aktivitas yang mulia, aktivitas yang terhormat. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petani yang dilakukan secara kolektif juga itu adalah aktivitas yang bermartabat. Saya di sini sebelum menutup saya ingin mengutip satu pernyataan dari tokoh terkenal yang berjuang juga pada wilayah sektor agraria, khususnya yang mendukung gerakan-gerakan petani atau bagaimana petani itu bertahan hidup. Subkomandante Marcos berkata, pilihan kita bukanlah antara perang atau damai, melainkan antara hidup dengan kehormatan atau hidup tanpa martabat. Demikian Sobat Diskusi Inakol yang berbahagia. Diskusi ini kita akhiri dengan salam Inakol.
apa tuh? Inovasi, akselerasi dan kolaborasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu Mas Didit Terima kasih. di apa namanya di pertemuan selanjutnya, di diskusi selanjutnya. Semoga penelitian ini bisa segera dipublikasi dan publik bisa membaca Amin. semua hasil temuan Mas Didit, novelty Mas Didit. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.